Pada suatu malam, Mas Putra sedang nongkrong di rumah salah satu temannya. Sudah sekitar 2 minggu mereka memilih rumah tersebut sebagai tempat berkumpul. Rumah itu terletak di dekat kebun yang cukup luas dengan lebar sekitar 20 meter. Di ujung kebun terdapat area makam dan di depan makam itu masih terbentang kebun yang cukup sepi. Meskipun suasana di sekitar rumah tidak terlalu menyeramkan, keberadaan makam di dekat kebun memberikan kesan yang agak mencekam. Pada malam itu, langit tampak gelap dan suasana sepi menyelimuti lingkungan. Rumah-rumah di sekitar kebun pun tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa lampu yang menerangi area tersebut. Obrolan di antara Mas Putra dan teman-temannya berjalan santai, membahas hal-hal ringan. Mereka sering melihat Mas Sulis, seorang pedagang somai, melewati jalan depan rumah dengan gerobaknya. Awalnya, Mas Putra dan teman-temannya hanya mengenali Mas Sulis sebagai pedagang somai yang sering berkeliling di sekitar lingkungan mereka. Dulu, Mas Sulis juga pernah menjajakan cilok di daerah yang sama, sehingga wajahnya sudah cukup familiar. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu banyak tentang asal-usulnya. Mas Sulis lebih sering berjualan dari sore hingga malam. Waktu pulangnya pun bervariasi. Terkadang, ia bisa pulang cepat, sekitar pukul 11 malam, tapi sering juga baru kembali ke rumah saat dini hari. Jika dagangannya tidak habis, Mas Sulis memilih untuk menyudahi hari dan pulang. Namun malam itu ada kejadian aneh yang menarik perhatian mereka. Saat obrolan semakin mengalir, salah satu teman Mas Putra yang duduk lebih dekat dengan jalan tiba-tiba memperhatikan sesuatu dari kejauhan. Lihat deh, itu bukan Mas Sulis? Tanyanya sambil menunjuk ke arah jalan. Dari kejauhan, mereka melihat seorang pria dengan gerobak, tampak seperti Mas Sulis, sedang berjalan perlahan di tengah kegelapan malam. Namun, ada yang aneh. Gerak-gerik Mas Sulis tampak berbeda dari biasanya. Tubuhnya terlihat sedikit membungkuk dan gerobaknya seolah tidak mengeluarkan suara roda yang biasanya terdengar jelas. Mereka diam sejenak, memperhatikan dari kejauhan. Kenapa gerobaknya nggak bunyi ya? Tanya salah satu dari mereka dengan nada cemas. Semakin lama mereka memerhatikan, semakin merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Mas Sulis terus berjalan melewati mereka tanpa menoleh sedikit pun. Wajahnya tertunduk dan gerobaknya tampak melayang di atas tanah. Malam itu menjadi awal dari cerita aneh tentang Mas Sulis yang sering mereka bicarakan. Sosok yang tadinya hanya dianggap sebagai pedagang biasa, kini menjadi misteri yang menghantui pikiran mereka setiap kali malam tiba. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11 ketika Mas Putra dan teman-temannya tengah asyik nongkrong di rumah seorang teman dekat area kebun yang luas. Suasana terasa hening, hanya sesekali terdengar suara serangga malam. Di tengah obrolan mereka yang ringan, tiba-tiba salah satu teman Mas Putra yang duduk menghadap jalan memperhatikan sesuatu. Itu bukan Mas Sulis? Ucapnya sambil menunjuk ke arah jalan. Dari kejauhan, tampak Mas Sulis, seorang pedagang somai yang sering mereka lihat, tengah mendorong sepedanya seperti biasa. Mereka semua mengenali sosoknya, karena Mas Sulis sering berjualan di sekitar lingkungan itu. Namun, yang membuat temannya terkejut adalah ketika ia kembali menoleh untuk melihat lebih jelas, sosok Mas Sulis yang tadi terlihat jelas tiba-tiba menghilang, seolah lenyap begitu saja di tengah gelap. Dengan rasa penasaran yang tinggi, temannya berdiri dan melangkah ke arah jalan, mencoba memastikan apa yang dilihatnya tadi. Kemana perginya Mas Sulis? Gumamnya bingung. Mas Putra dan teman-temannya ikut merasa aneh. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang dicari oleh temannya itu. Aku tadi jelas-jelas melihat Mas Sulis dorong sepeda di sana, tapi pas aku lihat lagi, dia hilang, katanya dengan nada bingung. Obrolan mereka terhenti, lalu salah satu dari mereka berkomentar. Jangan-jangan Mas Sulis masuk ke area kuburan? Rasa penasaran mereka semakin memuncak. Akhirnya mereka beramai-ramai berjalan menuju kuburan yang berada di ujung kebun, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, mereka melihat pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di pintu masuk makam, tampak Mas Sulis berdiri dengan gerobak somainya, namun dia tidak bergerak. Sosoknya terlihat seolah sedang berbicara kepada sesuatu yang tak tampak di balik pagar makam. Apa yang dia lakukan? Bisik salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Dari jarak itu, mereka samar-samar mendengar suara Mas Sulis seperti berbicara pada seseorang. Namun tak ada orang lain di sana. Hanya kuburan yang sunyi dan angin malam yang bertiup perlahan. Tanpa ragu, teman-teman Mas Putra segera mendekat, khawatir akan kondisi Mas Sulis.
Saat mereka semakin dekat, Mas Sulis tiba-tiba tersadar dari posisi diamnya. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar saat menggenggam gerobaknya. "Mas, kenapa? Ada apa tadi?" tanya mereka dengan nada cemas. Mas Sulis masih mencoba menenangkan dirinya, menggeleng pelan. "Aku nggak tahu. Tiba-tiba saja rasanya aneh. Tadi aku dorong gerobak seperti biasa, tapi saat lewat sini, entah kenapa, aku merasa ada yang memanggil dari arah makam," jawabnya sambil menarik napas panjang, jelas masih terguncang. Teman-teman Mas Putra pun mencoba menenangkan suasana, meskipun hati mereka juga diliputi kecemasan. Salah satu dari mereka mencoba mengalihkan pembicaraan. "Mas, aslinya dari mana sih? Sudah lama dagang di sini?" Mas Sulis tersenyum tipis, berusaha menenangkan dirinya. "Aslinya aku dari Tegal. Sudah lama di sini, sekarang tinggal di Solo. Dulu pernah dagang cilok, sekarang dagang somai," jawabnya singkat, seolah berusaha melupakan kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Malam itu berakhir dengan rasa penasaran yang masih menggantung. Meskipun mereka berusaha melupakan kejadian di depan makam, bayangan sosok Mas Sulis yang tiba-tiba menghilang dan kemudian berdiri di depan makam terus menghantui pikiran mereka. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun sejak malam itu, mereka tidak lagi melihat Mas Sulis dengan cara yang sama. Sosoknya yang tadinya hanya dikenal sebagai pedagang somai biasa, kini dipenuhi dengan misteri yang tak terpecahkan. Teman-teman Mas Putra merasa bahwa pertanyaan yang lebih besar masih menggantung di benak mereka. Mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam, dan salah satu dari mereka bertanya, "Mas, sebenarnya kejadian tadi gimana sih? Ceritain lebih detail." Mas Sulis menghela napas panjang, wajahnya masih menyiratkan kebingungan yang jelas. "Aku nggak ngerti ini tadi kejadian apa, tapi waktu itu aku lagi dorong sepeda, tiba-tiba ada suara manggil dari samping. Suara ibu-ibu, terus ada 2 anak kecil di sampingnya," ucap Mas Sulis dengan suara rendah, matanya menatap kosong ke arah makam. Ia masih terlihat terguncang oleh pengalaman barusan. Mendengar penuturan itu, teman-teman Mas Putra langsung saling pandang dengan ekspresi terkejut, hampir tak percaya. "Ibu-ibu?" tanya mereka, suaranya dipenuhi rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Mas Sulis mengangguk perlahan. "Iya, ibu-ibu. Dia berdiri di depan gerbang makam, bajunya putih terang, dan anak-anaknya pakai baju warna biru muda dan merah," lanjutnya sambil mengingat-ingat. "Aku waktu itu bingung, pikiranku kosong. Ibu itu bilang, 'Mas, tolong buka gerbangnya.' Dan tanpa berpikir, aku langsung buka gerbang besi yang ada di sana. Makanya tadi aku sempat berhenti di situ," tambah Mas Sulis, suaranya bergetar. Salah satu temannya yang masih mencoba mengaitkan kejadian itu dengan percakapan sebelumnya, tiba-tiba tersadar. "Oh, pantesan tadi kamu bilang, 'Sebentar ya, pas kita lihat kamu, tapi kamu nggak sadar kalau udah hampir masuk ke dalam kuburan.'" Mas Sulis mengangguk, matanya memandang jauh ke arah makam. "Iya, waktu itu aku nggak sadar. Pas kalian semua teriak manggil aku, baru deh aku sadar kalau aku hampir masuk ke makam." Wajahnya terlihat masih bingung, seolah sedang berusaha memproses apa yang baru saja terjadi. "Tapi yang aneh, waktu aku pertama kali lihat itu kayak rumah besar bagus, kayak rumah orang kaya. Pas kalian manggil, tiba-tiba rumah itu hilang." Mendengar hal itu, teman-temannya terdiam. Salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya, "Terus ibu-ibu sama anak kecilnya gimana?" Mas Sulis terdiam sejenak, wajahnya semakin pucat. Mereka masih ada di situ, tapi entah kenapa tiba-tiba ibu-ibu itu berubah. Wajahnya mendadak pucat, matanya hitam besar, dan anak-anak itu, astaga, mereka mulai menangis. Tapi suaranya seperti bukan suara manusia, kayak suara ramkan. Katanya dengan suara bergetar, tampak jelas rasa takut yang terpancar dari wajahnya. Teman-teman Mas Putra yang mendengarkan cerita itu merasa bulu kuduk mereka berdiri. Meskipun malam itu mereka berada di tempat yang cukup terang, suasana berubah mencekam. Tak ada yang berani berbicara lebih lanjut, namun dalam hati masing-masing, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres di sekitar tempat itu. "Mas, kita pulang aja yuk, udah malam." Salah satu dari mereka mencoba mengakhiri percakapan yang semakin membuat mereka tidak nyaman. Semua mengangguk setuju, dan mereka pun bergerak menjauh dari area makam, meninggalkan tempat yang kini menyimpan misteri yang tidak ingin mereka ungkap lebih jauh. Namun, bayangan wajah pucat ibu-ibu itu dan tangisan anak-anak yang mengerikan masih terus terngiang di benak mereka hingga malam berakhir. Wajah Mas Sulis masih terlihat pucat, ketakutannya belum hilang meskipun ia sudah berada di antara teman-teman Mas Putra yang berusaha menenangkannya.
Salah seorang teman berkata, "Sudah mas, diminum lagi tehnya biar agak tenang," sambil menawarkan teh yang hangat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Mas Sulis akhirnya menyesap teh tersebut, berharap kehangatannya dapat mengurangi rasa takut yang menyelimuti. Namun, ekspresi wajahnya masih belum berubah. Tampak seolah-olah pikirannya masih terjebak dalam kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Jadi waktu itu, aku dorong sepeda. Mas Sulis memulai kembali ceritanya dengan suara yang bergetar. Namun sebelum ia melanjutkan, salah satu temannya berkata, "Sudah, jangan dibahas lagi yang begituan. Makin seram nanti." Mereka mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi suasana tetap terasa tegang. Keheningan pun menyelimuti mereka sejenak. Semua orang terdiam sambil saling melirik dengan rasa tidak nyaman. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara rem sepeda yang mendadak dari arah yang tidak terduga. Bunyi itu seperti seseorang yang menghentikan sepeda dengan keras. Semua langsung menoleh. Dan benar saja, Mas Sulis kembali dengan wajah yang semakin panik. Teman-teman Mas Putra serentak berdiri, bingung melihat Mas Sulis kembali begitu cepat. "Ada apa, Mas? Kenapa balik lagi?" tanya salah satu dari mereka dengan nada cemas. Mas Sulis terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Napasnya tersengal-sengal. "Ini gawat, Mas. Aku nggak ngerti lagi. Tadi di jalan aku sempat lihat ibu-ibu sama anak kecil yang aku ceritain itu lagi. Dan sekarang kalian lihat sendiri," katanya sambil membuka tutup panci yang dia bawa. Aroma busuk langsung menyeruak dari dalam panci, membuat semua orang terkejut. Makanan yang seharusnya segar itu tampak sudah basi dan berjamur, seolah-olah telah ditinggalkan selama berhari-hari. "Kok bisa basi seperti ini, Mas?" tanya Putra dengan wajah penuh kebingungan. Mas Sulis hanya bisa menggelang kepala, masih terkejut dengan apa yang terjadi. "Aku juga nggak tahu, Mas. Tadi pagi semuanya masih segar. Aku masak seperti biasa. Tapi di jalan, ibu-ibu itu bilang dagangan aku basi. Dan benar saja sekarang lihat, semuanya rusak," lanjutnya dengan nada putus asa. Teman-temannya hanya bisa terdiam, merasa bingung dengan kejadian aneh yang menimpa Mas Sulis. Ada sesuatu yang janggal malam itu, seolah-olah ada kekuatan misterius yang tak kasat mata mengganggu mereka. Dan tak ada seorang pun yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat raut wajah Mas Sulis yang masih dipenuhi ketakutan, salah satu dari mereka berkata, "Sudah, Mas. Yang penting sekarang pulang saja. Istirahat dulu." Mereka berusaha menenangkannya, meskipun perasaan was-was masih terus menghantui mereka semua. Malam itu, meskipun mereka telah beranjak pulang, bayangan tentang sosok ibu-ibu misterius dan kejadian aneh yang menimpa Mas Sulis tetap membekas di benak mereka. Mas Sulis mengira bahwa istrinya akan menganggapnya malas berjualan ketika ia pulang lebih cepat dengan alasan makanan dagangannya basi. Namun, begitu istrinya membuka semua dagangan, ternyata tidak ada yang basi sama sekali. Teman-teman Mas Putra yang mendengar cerita itu saling pandang dengan bingung, merasa aneh dengan kejadian tersebut. Mereka semua menjadi saksi bahwa malam sebelumnya, makanan Mas Sulis mengeluarkan bau tak sedap. Tetapi sekarang semuanya baik-baik saja. Mas Sulis melanjutkan, "Istriku sampai marah, katanya aku cuma ngada-ngada soal pocong. Dia bilang, aku nggak percaya yang begituan." Mendengar ini, teman-teman Mas Putra tertawa terbahak-bahak, bukan karena mereka tidak percaya pada cerita Mas Sulis, tetapi karena membayangkan seorang istri yang tidak sabar dengan alasan suaminya yang dianggap mengada-ngada soal pocong. Tawa mereka mencairkan suasana, meskipun ketegangan masih terasa. Malam itu, Mas Sulis kembali berjualan. Tetapi perasaan was-was tetap ada di pikirannya. Namun, sekitar pukul 11 malam, semua somai yang ia bawa habis terjual, membuatnya merasa lega. Saat pulang, istrinya menyambut dengan senyuman puas dan berkata, "Nah, begitu dong, dagang sampai habis. Jangan pulang lagi bawa alasan basi yang gak masuk akal." Semakin hari, dagangan Mas Sulis semakin laris, dan orang-orang semakin mengenalnya. Namun, beberapa bulan kemudian, kejadian aneh kembali menghampirinya. Saat itu, sekitar 3 bulan setelah kejadian pertama, dia sedang berjualan seperti biasa di pinggiran desa yang sepi, di dekat kebun tebu yang membentang luas. Di malam yang sunyi itu, teman-teman Mas Putra berkumpul di depan rumah mereka, yang tak jauh dari tempat Mas Sulis berjualan. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara lonceng kecil dari sepeda Mas Sulis yang mendekat dari kejauhan. Salah satu dari mereka langsung mengenali suaranya. Kayaknya itu Mas Sulis lewat ya," ujar salah satu temannya. "Pesan somai enggak?" tanya yang lain.
Beberapa dari mereka tertarik dan memutuskan untuk memesan. Namun, saat Mas Sulis tiba di ujung jalan kecil yang menuju kebun tebu, ada sesuatu yang janggal. Dia melihat sosok-sosok berdiri di tengah jalan, seolah-olah menunggunya. Sosok itu berdiri diam, tertutup bayang-bayang gelap malam, hanya terlihat samar-samar. Salah satu teman Mas Putra yang mendekat bertanya dengan nada heran, "Mas, tadi siapa yang pesan somai di sini?" Mas Sulis menunjuk ke arah kebun tebu, tempat sosok-sosok itu tadi berdiri, tetapi kini tidak ada siapa-siapa di sana. "Tadi ada yang pesan kok. Aku lihat mereka di situ," jawab Mas Sulis. Wajahnya mulai pucat, merasakan kembali kengerian yang pernah menghampirinya beberapa bulan lalu. Malam itu, suasana kembali mencekam, dan mereka semua sadar bahwa kejadian aneh ini belum berakhir. Ada sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang menghantui, dan mereka tahu bahwa cerita Mas Sulis tentang pocong mungkin bukan sekadar isapan jempol. Setelah Mas Putra dan teman-temannya mendengar cerita dari Mas Sulis, mereka merasa aneh dengan kejadian yang dialami Mas Sulis semalam. Mas Sulis pulang lebih awal karena merasa dagangannya basi. Padahal saat diperiksa, dagangannya tidak basi sama sekali. Teman-teman Mas Putra merasa bingung dengan cerita tersebut, mengingat semalam mereka juga menjadi saksi kejadian aneh saat dagangan Mas Sulis tiba-tiba mengeluarkan bau tak sedap. Beberapa bulan kemudian, kejadian aneh lainnya terjadi. Mas Sulis sedang berdagang somai seperti biasa di desa yang berada di ujung kawasan. Kejadian mistis muncul ketika Mas Sulis sedang berjualan di dekat kebun tebu. Suara lonceng sepedanya terdengar dari kejauhan, dan salah satu temannya segera mengenali bahwa itu adalah Mas Sulis. Beberapa dari mereka tertarik untuk memesan somai. Namun saat salah satu teman mendekat, ia melihat Mas Sulis berhenti di dekat jembatan, bukan di depan kos-kosan seperti yang dikiranya. Mereka semua merasa heran karena tempat yang dianggap kos-kosan oleh Mas Sulis sebenarnya adalah kebun tebu. Saat disusul, Mas Sulis terkejut dan beristighfar, menyadari bahwa yang dilihatnya tadi sebagai kos-kosan, lengkap dengan gerbang dan lampu, ternyata hanya sebuah jembatan. Teman-teman Mas Putra kemudian mencoba menghibur dengan bercanda sambil menikmati somai yang telah dipesan. Namun, tak lama setelah mereka mulai makan, perut mereka tiba-tiba terasa sakit, dan mereka berlarian ke kebun tebu untuk buang air. Mereka mulai mengaitkan kejadian ini dengan peristiwa aneh sebelumnya, merasa bahwa somai mungkin baru basi setelah dimakan, atau mungkin ada sesuatu yang tak beres di sekitar situ. Anehnya, saat Mas Putra sendiri memakan somai tersebut, dia tidak mengalami gangguan apapun, yang semakin meyakinkan mereka bahwa masalahnya bukan pada somai, melainkan pada sesuatu yang tidak terlihat di tempat itu. Mereka menyimpulkan bahwa mungkin ada ulah mereka yang tidak terlihat yang menyebabkan kejadian aneh ini. Meskipun peristiwa ini penuh dengan ketegangan, pada akhirnya suasana kembali ringan setelah bercanda tentang kos-kosan yang dilihat Mas Sulis. Mereka pun pulang dengan senang karena dagang Mas Sulis laris manis malam itu, meskipun sempat diwarnai kejadian-kejadian aneh.